Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Ibrahimi, Prodi Ilmu Komputer akan menjelaskan modul pemrograman berorientasi objek. Yang menjelaskan di sini ada Faiza Jannah, Faiza Ramadhani, Zulfi Amalia, dan Ismafi Hasanah. Dan di sini bersama saya, Faiza Jannah, akan menjelaskan modul 2 dan 3. Berikut penjelasannya. Untuk modul 2, konsep komputer. Program komputer. Program komputer adalah langkah-langkah yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman atau kode program yang diberikan kepada komputer untuk memperoleh hasil penyelesaian suatu masalah dengan apa yang diinginkan. Pada pemrograman komputer terdapat identifier operator dan operan, struktur data, instruksi data, modul program atau file internal. Pada konsep komputer di sini ada contoh pemrograman Java, yaitu seperti ini uji cobanya. Apabila berhasil akan keluar hasilnya. Untuk modul ketiga, unit prosedural. Unit prosedural sebuah program yang kompleksnya umumnya akan didekomposisi menjadi beberapa sub program yang lebih sederhana. Dalam bahasa pemrograman, modul dapat dikategorikan menjadi prosedur dan fungsi. Untuk prosedur adalah program yang mengerjakan aktivitas yang spesifik yang menghasilkan efek itu. Untuk fungsi adalah sub program yang mengembalikan sebuah nilai bertipe data primitif. Dan di sini contoh hasil coba modul 3. Apabila berhasil akan keluar hasilnya. Saya Faiza Ramadhani akan menjelaskan modul keempat dan modul kelima. Yang pertama adalah modul keempat, jenis data. Jenis data. Java merupakan contoh bahasa yang strongly typed language. Hal ini berarti bahwa setiap variabel harus memiliki tipe yang sudah dideklarasikan. Terdapat 8 tipe primitif. 6 diantaranya adalah tipe bilangan, 4 tipe integer, 2 tipe floating point, 1 tipe karakter char digunakan mengawal sandi atau Unicode, dan 1 tipe boolean. Integer. Di sini tipe int kebutuhannya 4 bit, rangenya 2.147.483.648 sampai 2.147.483.647. Tipe short kebutuhannya 2 bit, rangenya min 32.768, min i 32.767. Tipe long kebutuhannya 8 bit, rangenya min 9.223.372.034.805.808L. Yang kedua, rangenya min 9.223.372.034.805.807L. Tipe bit kebutuhannya 1 bit, rangenya min 128 min 127. Float point. Tipe float kebutuhannya 4 bit, rangenya 3,40283447E plus 38F atau 7 digit desimal signifikan. Tipe double kebutuhannya 8 byte, 15 rangenya 15 digit desimal signifikan. Tipe char menggunakan tanda kutip tunggal untuk menyatakan suatu char. Tipe char juga menyatakan karakter dalam upaya mengawal sandi Unicode yang merupakan kode 2 bit. Karakter Unicode paling sering dinyatakan dalam istilah skema pengkodean hexadesimal yang dimulai dari U0000 sampai UFFF. Selain karakter bebas, escape atau escape
U yang menyatakan karakter Unicode di Java terdapat juga. Selanjutnya boolean. Tipe boolean memiliki nilai true dan false. Tipe ini digunakan untuk logical testing dengan menggunakan operator relasional. B. Testing tipe data. Sesekali akan lebih mudah untuk mengkonversi data dari suatu jenis ke jenis yang lain. Sebagai contoh, kita mungkin ingin memperlakukan integer sebagai nilai floating point selama perhitungan. Konversi harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kehilangan atau pemenggalan nilai data. Konversi pelebaran adalah contoh konversi yang paling aman, karena konversi ini cenderung untuk meningkatkan tipe data yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada kasus pengkonversian data dari tipe data yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau konversi penyempitan, ada kemungkinan terjadi pemenggalan data. Pada Java, konversi data dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, Sigman conversion. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Amalia dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan modul UAS pemrograman berorientasi objek. Di sini saya mendapatkan modul ke-6 dan ke-7. Langsung saja kita ke modul ke-6. Yang pertama ada struktur kendali kontrol. Setiap masalah komputasi dapat diselesaikan dengan menjalankan serangkaian tindakan dalam urutan tertentu. Langsung saja ke pengertian struktur kontrol. Struktur kontrol adalah elemen bahasa yang mengubah aliran kontrol program, misal penggunaan pernyataan if untuk memilih antara 2 atau lebih jalur alternatif dalam program. Di sini ada 4 struktur. Yang pertama ada struktur sequence. Ada sedikit penjelasannya. Pada dasarnya, di struktur sequence, eksekusi yang dilakukan oleh komputer adalah urut sesuai dengan urutan dalam penulisan kode program. Contohnya di sini ada edition.java. Seperti ini, kita X terlebih dahulu. Seperti ini edition.java. Seperti ini codingannya. Mari kita langsung jalankan ya. Di sini ada enter first integer. Kita isi di sini 98. Misalnya kita enter isi dengan 87. Kita enter. Hasilnya adalah 185. Oke, lanjut ke struktur yang kedua. Di sini ada struktur kontrol pemilihan. Struktur ini digunakan untuk merubah alur eksekusi program dari bentuk sequence ke percabangan. Yang pertama ada public class pernyataan if. Di sini ada sistem out print nilai 19 nilai plus lulus ujian. Kita cari di sini if ini ya teman-teman. Mari kita jalankan yang ini. Nilai 70 adalah nilai lulus ujian. Lanjut. Yang kedua ada predikat A, predikat B, dan predikat C di struktur if else. Langsung ke ini, kita X dulu. Lalu kita jalankan di sini. Nah, di sini nilai 95 sudah mendapatkan predikat ke A. Jika kita rubah di nilai di sini, misalkan kita rubah ke nilai 80. Lalu kita jalankan. Nilai 80 termasuk ke predikat A. Langsung saja kita rubah ke misalnya nilainya 70. Mari kita jalankan di sini. Nilai 70 termasuk predikat B. Kita rubah lagi nilai 60. Nilai 60 di sini termasuk predikat C. Langsung kita rubah ke nilai 50. Jika 50 nilainya adalah predikat D. Langsung ke nilai, jika nilainya 40 termasuk predikat D. Nah, di sini predikat E adalah nilai terkecil, adalah nilai 30. Jika di sini nilainya adalah kembali ke awal 95, nilai 95 adalah nilai tertinggi, adalah predikat A. Lanjut ke
Lanjut ke contoh public class pernyataan if nested. Di sini ada sarjana, sistem pendidikan sama dengan sarjana, umur sama dengan plus umur, pendidikan sama dengan plus pendidikan. Di sini mari kita lihat di sini. Kita X di sini. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini di umur ke-70 pendidikannya adalah sarjana, diterima menjadi karyawan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada struktur switch case. Case pertama ada statement, case kedua statement default, statement break. Di sini ada pernyataan switch. Anda memilih pertama, Anda memilih kedua, dan Anda memilih ketiga dan salah pilih. Di switch case, di pernyataan switch seperti ini kita X dulu, langsung saja kita jalankan. Ketika user inputnya 2, maka di sini adalah Anda memilih kedua. Jika di sini user inputnya 5, maka di sini hasilnya salah pilih. Jika di sini user inputnya 2, maka Anda memilih kedua. Lanjut ke modul ke-7. Sebelum lanjut ke modul ke-7, di sini ada codingan yang hampir sama. Di sini di pernyataan if. Di pernyataan if itu nilai plus lulus ujian. Nah, seperti ini. Kita jalankan yang ini, kita bisa pakai yang ini. Mari kita jalankan yang ini. Nah, muncul masukan nilai. Misalnya nilainya 98, kita enter. Nah, di nilai yang kita input di 98 ini adalah lulus ujian. Langsung saja ke modul ke-7. Modul ke-7 ada konsep pemrograman berorientasi objek. Sejarah PBO. Pemrograman berorientasi objek mulai dibicarakan sekitar akhir tahun 60-an. Pertama kali diperkenalkan oleh Joel Johan Dahl dan Kristen Migat dari Universitas Oslo. Di sini ada konsep dasar PBO. Pemrograman berorientasi objek. Di sini ada teknologi dasar pengembangan sistem. Dan yang kedua ada kondisi sistem, ada pengenalan model. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan berorientasi objek merupakan cara berpikir baru tentang perangkat lunak berdasarkan abstraksi alam dunia nyata. Di sini ada abstraksi, suatu cara melihat suatu objek dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang keempat ada elemen-elemen sebuah objek. Setiap objek selalu memiliki keadaan state, selalu memiliki state atau keadaan dan behavior yang dapat mengubah state tersebut. Langsung lanjut ke konsep. Konsepnya di sini ada 3. Ada encapsulation. Di sini adalah satu mekanisme untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan intervensi atau penyalahgunaan dari luar sistem dan sekaligus menyederhanakan sistem untuk sendiri. Contohnya di sini ada juga contohnya seperti mobil, sistem hasil mobil. Di sini yang kedua ada inheritance. Kita sebenarnya terbiasa melihat objek tersusun secara hierarki berdasarkan kelasnya masing-masing. Terus di sini ada polymorphis, berasal dari bahasa Yunani yang berarti itu banyak bentuk. Contohnya mobil juga contohnya. Di sini juga ada konsep kelas dan objek. Objek adalah kesatuan entitas, kesatuan benda, baik yang berwujud nyata ataupun hanya suatu sistem atau konsep yang memiliki sifat, karakteristik dan fungsi. Di sini juga ada kelas. Kelas itu adalah pemodelan dari objek yang berisi informasi. Di sini ada juga hubungan antara kelas dan objek. Kelas objek. Contohnya yang codingan yang ini adalah Gradebook Test Java. Ini welcome to the Gradebook Forum. Lanjut. Ini modul ke hasil uji coba modul ke-7 yang pertama dan yang kedua. Di sini number 1, number 2 doubling yang ini. Nah,
Di sini mari kita jalankan yang ini X dulu. Kita jalankan. Please enter the course name. Dan terakhir ini kita jalankan seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Selebihnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Hasana, saya akan menjelaskan modul 8 dan modul 9. Modul 8 kelas pewarisan polimorfisme interface. 1. Pewarisan. Inheritance adalah kemampuan untuk membuat kelas turunan yang mewarisi properti dan metode dari kelas induk. Ketika membuat satu kelas menggunakan inheritance, maka akan mewarisi behavior dan data dari kelas induknya. Proses pewarisan dari basic kelas ke subkelas disebut derivative. Inheritance dapat juga dikatakan sebagai proses pewarisan seluruh data dan metode yang dimiliki oleh satu kelas kepada kelas lainnya. Kelas yang mewariskan disebut base class atau superclass. Kelas yang mewariskan disebut subclass. Set merupakan kelas induk atau superclass. Square, rectangle, dan circle adalah kelas anak. Pada bahasa pemrograman Java, semua kelas termasuk kelas yang membangun Java API adalah subclass dari superclass objek. Pewarisan adalah keuntungan besar dalam pemrograman berbasis objek karena sifat atau metode didefinisikan dalam superclass. Sifat ini secara otomatis diwariskan dari semua subclass sehingga kode metode hanya sekali ditulis dan mereka dapat digunakan oleh semua subclass. Dengan demikian subclass hanya perlu mengimplementasikan. Yang kedua, mengidentifikasi superclass dan subclass. Untuk memperoleh satu kelas, menggunakan kata kunci extend sebagai ilustrasi. Misalkan memiliki box sebagai kelas induk, kemudian dibuat kelas baru dengan nama dictionary yang diturunkan dari kelas book. Perhatikan bahwa atribut tag dideklarasikan sebagai protected. Penggunaan protected ini agar atribut tersebut dapat diakses oleh subclass dari superclass. Jika tidak dideklarasikan sebagai private, subclass tidak dapat menggunakannya. Perlu diingat bahwa semua properti dari superclass yang dideklarasikan sebagai public, protected, dan default dapat diakses oleh subclasses-nya. Selanjutnya kita buat kelas lain bernama dictionary yang diturunkan dari kelas book. Kelas dictionary dapat kita buat dengan hanya mengextend kelas book. Subclass secara otomatis akan mewariskan semua properti dan metode yang ada pada kelas book. Yang ketiga, kata kunci super. Pada subkelas dictionary pada contoh di atas memanggil konstruktor secara eksplisit dari superclass terdekat melalui konstruktor super. Memanggil konstruktor super dalam konstruktor dari subclass akan menghiasi dengan eksekusi dari superclass konstruktor yang bersangkutan berdasar pada argumen sebelumnya. Yang keempat, operating method. Untuk beberapa pertimbangan terkadang kelas asal perlu mempunyai implementasi berbeda dari metode yang khusus dari superclass tersebut. Oleh karena itulah metode overriding digunakan. Subclass dapat mengesampingkan metode yang didefinisikan dalam superclass dengan menyediakan implementasi baru dari metode tersebut. Kemampuan subclass untuk memodifikasi data dan metode dari kelas induknya. Proses ini akan mengubah data dan metode dari kedua kelas tersebut, kelas anak dan induknya. Yang kelima, metode final dan kelas final. Java juga memungkinkan untuk mendeklarasikan kelas-kelas yang tidak dapat digunakan di kelas berikutnya. Kelas ini dinamakan kelas final. Untuk mendeklarasikan kelas untuk menjadi final, kita hanya menambahkan kata kunci final dalam deklarasi kelas. Beberapa kelas dalam Java API dideklarasikan secara final untuk memastikan sifatnya tidak dapat di-override. Contohnya integer, double, dan string. Yang keenam, polymorphisme. Merupakan penggunaan metode dengan nama yang sama dan kelas-kelas yang berbeda dan memungkinkan metode yang tepat dieksekusi berdasarkan konteks yang memanggilnya.
Polymorphism dapat diimplementasikan menggunakan metode overloading dan metode overriding. Polymorphism memiliki arti satu nama banyak bentuk. Hal ini disebut juga sebagai overloading, yang berarti menggunakan hal yang sama untuk tujuan yang berbeda. Dengan menggunakan polymorphism kita dapat membuat banyak fungsi dengan nama yang sama tetapi memiliki sasaran yang berbeda. Pada dasarnya, polymorphism diimplementasikan melalui dua cara, yaitu polymorphism berbasis interface dan polymorphism berbasis inheritance. Hasil uji coba modul 9 ini Bapak. Selanjutnya modul 9, kelas dasar. Java langsung teknik kelas met yang berisi konstanta untuk nilai I dan E. Kelas ini juga mendefinisikan metode perhitungan berbagai fungsi matematika seperti fungsi trigonometri dan eksponensial. Semua konstanta dan metode tersedia dalam bentuk statis sehingga dalam penggunaannya kita tidak perlu lagi membuat sebuah instance dari kelas met untuk menggunakan konstanta dan metode. Bahkan kelas matematika tidak mendefinisikan konstruktor publik sehingga tidak dapat instantiadat untuk memastikan bahwa metode di kelas ini memberikan hasil yang konsisten di bawah implementasi yang berbeda dari Java. Semua metode menggunakan algoritma dari paket terkenal FDL yang didistribusikan secara bebas. Berikut adalah beberapa kelas met A variabel D string metode, dan ini hasil uji coba modul 9.